Roman Reigns akan buat The Bloodline baru. Harga tiket untuk pertandingan terakhir John Cena. The Miz dan Carmelo Hayes akhirnya bubar. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Roman Reigns akan buat The Bloodline baru. Roman Reigns kelihatan banget kayak lagi siap ngebentuk versi baru dari The Bloodline setelah kejadian di Raw kemarin. Jadi OTC balik lagi buat bantu The Usos ngalahin Bron Breakker sama Bronson Reed di Tornado Tag Team Match. Abis match itu, Roman reunian sama Jey Uso, bahkan muji-muji aksi terakhirnya Jey. Dari vibe-nya sih, Roman kayak lagi nge-grooming Jey buat jadi penerusnya, calon pemegang Ulavala berikutnya. Yet Master bisa jadi next Tribal Chief dengan Roman langsung jadi mentornya. Kalau beneran terjadi, ini bisa jadi chapter baru dari saga The Bloodline. Tapi biar makin solid, kemungkinan Roman bakal nambahin satu posisi penting lagi, di Right Hand Man. Dulunya itu kan role-nya Jey. Nah, kabarnya Roman bisa aja ngenalin Tala Tonga buat isi posisi itu. Buat yang lupa, Tala ini tinggi gede banget, dan dia debut TV di Night of Champions dengan bantu Solo Sikoa ngerebut United States Championship dari Jake Fatu. Hype-nya waktu itu gede banget, tapi sayangnya momentumnya agak mandek. Aliansinya sama Solo di MFT juga nggak begitu ngeklik. Sejauh ini malah baru punya satu match tunggal, itu pun lawan Jimmy Uso di SmackDown tanggal 2 Agustus dan dia menang. Jadi ada kemungkinan Roman narik Tala ke Raw, kasih role penting sebagai tangan kanannya, kayak dulu Jey yang jadi pelindung Roman. Kali ini Tala bisa ambil alih tugas itu dan sekaligus nunjukin kalau dia bisa jadi powerhouse yang kredibel di WWE. Cuma ya ingat, ini semua masih spekulasi, belum ada konfirmasi resmi. Menurut kalian, siapa nih yang paling cocok buat jadi right hand man-nya Roman Reigns? Komen di bawah. Harga tiket untuk pertandingan terakhir John Cena. Tiket spesial buat pertandingan terakhir John Cena di WWE Saturday Night Main Event tanggal 14 Desember 2025 di Capital One Arena, Washington DC udah resmi keluar. Tiket ini bagian dari WWE Priority Pass by On Location dengan fasilitas Super VIP. Ada Gold Package yang mulai dari 30,6 juta rupiah per orang. Isinya itu kita dapat kursi lower atau upper level, akses display memorabilia Cena, hadiah bertema Cena, terus ada hospitality all inclusive sebelum acara dengan penampilan dari Cena dan superstar WWE lain, priority entrance, kredensial WWE plus lanyard, dan kita juga dapat support on-site. Terus ada champion package, mulai 140,9 juta per orang. Kita dapat kursi premium floor, foto sama John Cena, ringside foto juga. Dikasih hadiah eksklusif, hospitality all inclusive, kursi premium di acara 6 Feet Under with The Undertaker, akses memorabilia, kredensial WWE, plus dapat support on-site. Yang paling mahal bisa tembus 165 juta lebih per orang. Buat paketan Suite by the Seat, mulai 50 juta rupiah per orang. Kita dapat tiket suite premium, makanan dan minuman all inclusive di suite, hospitality pisau sama John Cena dan superstar WWE plus hadiah bertema Cena. Kalau paket VIP itu terlalu mahal, masih ada tiket standar kok. Mulai dengan yang paling murah yaitu 4,1 juta rupiah sampai 50 juta rupiah. Tapi kalau kamu mau duduk first row ringside di kursi paling depan, siapin dompet tebel karena harganya bisa sampai 190,7 juta rupiah per kursi. Menurut kalian, apakah harga tiket ini terlalu mahal? Komen di bawah. The Miz dan Carmelo Hayes akhirnya bubar. Akhirnya fix, tim Carmelo Hayes sama The Miz udah bubar. Setelah beberapa minggu ada miskomunikasi, akhirnya pecah juga. Di SmackDown hari ini, Carmelo Hayes lagi jalan ke ring buat coba lagi ambil United States Open Challenge dari Sami Zayn. Tapi sebelum sempat, dia malah dihentikan sama The Miz. Miz nyerang dari belakang, kasih skull crushing finale. Udah jelas tim ini tamat. Buat yang belum tahu, minggu lalu Melo dan Miz nyaris dapat kesempatan buat kejar WWE Tag Team Title. Tapi pas Melo udah siap menang, Miz malah tag sendiri biar dapat glory. Akhirnya malah kebalik. The Street Profits balikin keadaan, Melo frustasi nggak mau bantu The Miz dan hasilnya ya bubar jalan. Menurut kalian, apakah kalian ingin lihat The Miz berjaya lagi atau Carmelo Hayes akhirnya di-push? Komen di bawah.
Gimana nasib Obafemi di WWE sekarang? Fans lagi pada heboh nanyain gimana nasib Obafemi setelah kehilangan NXT Championship ke Ricky Sainz di No Mercy minggu lalu. Banyak yang berharap The Ruler bakal segera naik ke main roster, apalagi habis reign panjang lebih dari 260 hari. Tapi menurut laporan terbaru, belum ada rencana buat Femi pindah ke Raw atau SmackDown. Katanya dia masih bakal dipakai terus di NXT. Meski begitu, WWE kadang suka nyimpen rapat-rapat soal call up, jadi info kayak gini belum tentu 100% fix. Femi juga kabarnya nggak bakal dilibatin di storyline NXT lawan TNA Showdown buat sekarang. Sedikit flashback, Femi gabung WWE lewat program NIL di tahun 2021, program buat develop atlet kampus. Debut in ringnya di bulan November 2022 di NXT Level Up, masuk roster NXT di bulan April tahun 2023, menang Men's Breakout Turnamen tahun 2023, terus ngerebut NXT North American Title dari Dragon Lee. Jadi NIL talent pertama yang pegang sabuk. Dia pegang title itu selama 273 hari. Lanjut, Femi menang Iron Survivor di Deadline, terus kalahin Trick Williams buat jadi NXT Champion di New Year's Evil awal tahun 2025. Jadi jelas, walaupun dia kehilangan sabuknya sekarang, masa depan Obafemi masih kelihatan cerah banget. WWE kemungkinan besar bakal bangun dia lebih tinggi lagi di NXT sebelum naik ke main roster. Menurut kalian, apakah Obafemi sudah harus naik ke main roster? Komen di bawah. Update jadwal tour John Cena. John Cena dia bakal ada di Crown Jewel Park minggu depan lawan AJ Styles. Uniknya, feud ini benar-benar dibangun lewat sosial media aja, nggak ada storyline gede di TV. Tapi yang lebih aneh, jadwal farewell tournya Cena udah keluar dan banyak fans notice ada gap besar di antara Survivor Series sama final matchnya tanggal 13 Desember. Masalahnya, WWE udah ngumumin kalau itu match terakhir Cena, tapi sampai sekarang belum ada lawannya. Kandidatnya bisa macam-macam, rematch epic lawan Brock Lesnar atau dream match lawan bintang-bintang yang bikin karir Cena spesial selama 2 dekade terakhir. Intinya, siapapun yang dapat slot jadi oponen terakhir John Cena bakal otomatis dapat posisi bersejarah. Menurut kalian, apakah John Cena harus menang atau kalah di pertandingan terakhirnya? Komen di bawah. Alasan kenapa Tony D'Angelo tidak muncul lagi di NXT. Tony D'Angelo tuh udah jadi salah satu wajah generasi baru NXT sejak debut tahun 2021. Juli kemarin, storyline The D'Angelo Family resmi tamat setelah Tony menang di Triple Threat lawan Channing Stacks Lorenzo sama Luca Crucifino. Habis itu dia masih sempat tampil di 2 live event lawan Anthony Luke, lalu nongol di episode NXT tanggal 30 Juli. Nah di situ dia sempat dihadang sosok misterius sebelum akhirnya hilang dari radar WWE total. Jadi apa kabar si Don of NXT ini? Menurut laporan terbaru, Tony ternyata emang minta cuti dari WWE. Jadi absennya bukan karena cedera, melainkan memang time off. Tahun lalu, Tony juga sempat bilang kalau dia seneng fans appreciate karakternya, tapi dia pengen banget orang-orang ngelihat kualitas in-ring work dia juga. Begitu orang dengar nama Tony D'Angelo, langsung kepikiran Italian Mob, dan itu oke. Aku bangga sama karakter workku. Aku kerja keras banget buat itu. Tapi menurutku, kemampuan wrestlingku belum dapat pengakuan yang cukup. Aku dulu atlet divisi 1, aku bisa go kalau emang dibutuhin. Tiap kali masuk ring, aku kasih semuanya. Intinya, Tony bilang dia fokus ke diri sendiri, pengen terus improve dan yakin suatu hari orang bakal ngelihat dia sebagai the full package. Menurut kalian, apakah Tony D'Angelo perlu ke Raw atau SmackDown? Komen di bawah. Kapan Bad Bunny akan kembali ke WWE? Superstar SmackDown Damian Priest baru-baru ini ngobrol sama TMZ Sports. Pas ditanya soal kemungkinan Bad Bunny balik lagi ke ring WWE, Priest bilang dia nggak nutup kemungkinan itu. Cuma masalahnya emang jadwal Bad Bunny yang gila-gilaan, jadi susah banget ketemu waktunya. Priest bilang gini, apa yang dia lakuin udah jelas banget. Performanya, showmanship-nya, dia tuh basically udah kayak superstar WWE. Di bisnis ini jangan pernah bilang nggak mungkin. Aku udah ngobrol sama dia, masalahnya cuma jadwal doang. Karena jelas dia super sibuk. Tapi dia masih ada hasrat itu, dia cinta banget sama dunia kita. Dia udah punya waktu lebih dari cukup buat recovery sejak match terakhir kita, jadi sebenarnya dia siap kalau mau balik. Nah, ngomong-ngomong soal jadwal sibuknya, Bad Bunny baru aja diumumin bakal jadi headliner di Super Bowl Halftime Show tahun depan. Walaupun banyak orang di roster WWE nganggap dia bagian dari keluarga WWE,
Faktanya, Bunny baru 4 kali aja naik ring sepanjang karirnya. Match pertamanya di tahun 2021, dia ngalahin R-Truth buat gelar WWE 24/7 Championship dan sempat bawa-bawa title itu ke berbagai media appearance. Terus di WrestleMania tahun itu, dia bareng Damian Priest kalahin The Miz dan John Morrison. Match terakhirnya di WWE terjadi tahun 2023 di Backlash Puerto Rico. Bad Bunny kalahin Damian Priest di street fight yang chaotic abis. Menurut kalian, apakah Bad Bunny itu selebriti terbaik yang masuk ke WWE? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were impossible.